Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Faris Fanani selaku dosen praktisi Universitas PGRI Semarang dan Ibu Christine Veranda SPSI MM PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sevina Iswandani, NPM 228102000 dari kelas 4A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting tentang materi stres kerja dan keselamatan kerja. Dimulai dari stres kerja. Stres kerja menurut Handoko pada tahun 2014 yaitu kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses emosi dan kondisi seseorang dalam menghadapi lingkungan kerja yang akhirnya mengganggu proses pelaksanaan tugas. Sedangkan menurut Robbins and Judge pada tahun 2013 yaitu suatu kondisi dinamis di mana individu dihadapkan pada kesempatan, hambatan atau keinginan dan hasil yang diperoleh sangatlah penting tetapi tidak dapat dipastikan. Jenis stres pun dibagi menjadi dua, yaitu eustress dan distress. Eustress sendiri itu adalah stres baik yang membuat individu itu terasa termotivasi, tertantang, dan bersemangat. Sedangkan untuk distress sendiri itu stres yang ingin dihindari setiap individu karena memiliki dampak negatif seperti kecemasan, panik, dan mudah putus asa. Apa sih perbedaan dari eustress dan distress? Eustress itu yang pertama, merasa lebih berenergi dan bersemangat, meningkatkan mood, meningkatkan kesejahteraan, membentuk kepercayaan diri dan lebih produktif. Sedangkan distress itu merasa cepat lelah dan butuh istirahat yang cukup, memperburuk mood dan menambah pikiran negatif atau overthinking. Memiliki konsekuensi kesehatan mental seperti depresi, menyebabkan kecemasan, dan merasa kelelahan. Apa sih yang menyebabkan seorang karyawan itu mengalami stres kerja? Nah, itu dari faktor lingkungan, faktor organisasi, dan yang paling penting itu dari faktor pribadi atau faktor personal. Apa sih konsekuensi yang akan dihadapi apabila seorang karyawan itu mengalami stres kerja? Dilihat dari fisiologisnya. Fisiologisnya itu membuat seorang karyawan itu mengalami perubahan metabolisme tubuh, sakit fisik, gangguan pernapasan. Sedangkan pada psikologisnya itu karyawan akan mengalami ketidakpuasan, cemas, mudah marah, dan mudah bosan. Sedangkan dari perilakunya akan merubah karyawan itu menjadi tidak produktif, tidak disiplin, menghindar dari tanggung jawab, gelisah, dan gangguan pada tidur. Terus kita akan berlanjut membahas tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja yaitu rangkaian usaha menciptakan suasana kerja yang aman bagi karyawan, perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan non-fisik karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, faktor apa aja sih pendukung keselamatan kerja itu? Nah, yang pertama itu ada kompetensi, yang kedua itu ada keterampilan, dan yang ketiga itu adalah pengetahuan individu. Nah, terus bagaimana sih cara memaksimalkan upaya keselamatan kerja di setiap perusahaan itu? Nah, bisa nih. Yang pertama, analisa bahaya kerja. Yang kedua, risk management. Yang ketiga, safety engineer. Dan yang terakhir adalah ergonomika. Nah, apakah penting sih mempelajari korelasi tentang stres kerja, keselamatan kerja itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Jawabannya adalah penting, teman-teman. Kenapa? Karena lingkungan kerja yang baik mampu meningkatkan produktivitas, karyawan dapat menikmati pekerjaan tanpa ada suatu ancaman yang dapat membahayakan dalam bekerja, dan mencegah terjadinya kerugian fisik dan finansial baik perusahaan maupun individu. Sekian penjelasan materi tentang stres kerja dan keselamatan kerja dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.